Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas 8E. Di video ini kami akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Simak videonya ya kawan-kawan. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah di Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, Baghdad dan kota-kota besar seperti Basra, Kufah, dan lain juga memiliki tradisional literasi yang sangat tinggi loh. Berbagai perpustakaan, baik perpustakaan publik maupun pribadi, menjamur di mana-mana. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain-lain, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, maupun ilmu hadis. Tradisi ini juga melahirkan para ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Kedokteran. Sejak berkembangnya Bait Al-Hikmah, banyak ilmuwan yang tertarik karya-karya terjemahan pengobatan Yunani. Mereka kemudian mendalami karya-karya itu dan mengembangkannya menjadi ilmu pengetahuan. Saat itu, dokter menjadi profesi yang cukup menjanjikan penghasilan yang diperoleh juga cukup besar. Apalagi dokter-dokter yang bekerja di istana dan melayani para bangsawan. Karenanya, banyak orang yang tertarik belajar ilmu kedokteran. Pada masa Abbasiyah sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9. Tidak lama kemudian, rumah sakit lain tumbuh di dunia muslim. Saat itu, rumah sakit di dunia muslim sudah memiliki bangsal khusus untuk perempuan. Masing-masing rumah sakit memiliki apotek sendiri. Beberapa dilengkapi dengan perpustakaan medis dan menawarkan khusus kedokteran. Beberapa dokter yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Ali Al-Tabari, Al-Razi, Ali Ibnu Al-Abbas, Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Selain berpraktik sebagai dokter, mereka juga aktif menerjemahkan dan menulis buku-buku kedokteran. Karya buku mereka menjadi sumber belajar ilmu kedokteran, baik di dunia muslim maupun barat. Karena itulah, kepakaran mereka tidak hanya dikenal di dunia muslim, tetapi juga dikenal luas sampai dunia barat. Potret Al-Razi dan Ibnu Sina bahkan menghiasi dua besar fakultas kedokteran di Universitas Paris sampai saat sekarang ini. Hal itu dikarenakan jasa keduanya dalam meletakkan dasar bagi pengembangan ilmu kedokteran modern yang digunakan secara luas sampai saat sekarang. 2. Filsafat. Di samping ketertarikan kepada ilmu pengobatan, banyak juga ilmuwan yang tertarik mempelajari filsafat. Filsafat lebih menekankan pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya, filsafat banyak digunakan oleh sekelompok umat Islam dalam berdiskusi dengan kalangan non-muslim tentang permasalahan-permasalahan agama. Selanjutnya, filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat para ilmuwan. Di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal dengan istilah al-hikmah dan falasifah. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan hukama dan filosof. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa filosof yang ternama pada saat itu di antaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. 3. Astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus.
Saat itu, para astronom Abbasiyah telah bekerja untuk menentukan ukuran bumi dan kelilingnya. Dari pekerjaan itu, para astronom Abbasiyah berhasil membuat tabel astronomi yang digunakan secara luas baik di dunia Islam, Eropa maupun Cina. Tabel astronomi karya astronom Abbasiyah berhasil menggeser tabel astronomi Yunani dan India yang sudah dipergunakan sebelumnya. Di antara para astronom Abbasiyah yang terlibat pada proyek tersebut adalah Ibnu Musa bin Syakir, bersaudara dan Al-Khawarizmi. Selain mereka, masih banyak astronom yang karya-karya astronominya memberikan pengaruh yang menentukan pada perkembangan sains modern di Eropa. 4. Ilmu pengetahuan umum lainnya. Selain kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, masih banyak ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah, seperti kimia, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. B. Perkembangan ilmu pengetahuan agama. Selain berkembangnya ilmu pengetahuan umum, masa dinasti Abbasiyah juga diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jika perkembangan ilmu pengetahuan umum bersumber dari ilmu pengetahuan Yunani yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim, maka ilmu pengetahuan agama bersumber dari sumber pengetahuan dalam Islam sendiri, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan. Ilmu tauhid mempelajari tentang keesaan Allah, dan ilmu usuluddin mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Muriziyah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Pada masa Abbasiyah muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadan, dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu fikih berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab itu memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah dunia Islam. 3. Ilmu tentang akhlak. Pada masa Abbasiyah ada sebagian ilmuwan yang memberikan perhatian pada kajian tentang akhlak manusia. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya Al-Mawardi, Miskaus, dan Al-Ghazali. 4. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis hidup di tengah masyarakat muslim sepertinggal Nabi SAW dalam bentuk riwayat yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Pada masa Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. Para ilmuwan itu tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tapi juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur periwayatannya. Mereka meneliti siapa sajakah yang meriwayatkan suatu hadis dan bagaimana kualitas orang-orang yang meriwayatkannya. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Kitab-kitab hadis itu diberi judul sesuai dengan nama para ilmuwan yang menyusunnya.
5. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufasirin atau ahli tafsir. Seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya adalah seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, dan musik. Berbagai seni itu dikembangkan dalam rangka memberikan sentuhan keindahan pada kota Baghdad sebagai pusat peradaban dunia pada waktu itu. Selain berbagai seni tersebut, masih ada ragam seni lain yang dikembangkan di Baghdad. Di antaranya adalah sastra yang melegenda menjadi cerita rakyat di seluruh dunia adalah hikayat. 1001 Malam. Kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai saat sekarang ini, seperti kisah tentang Aladin dan lampu wasiat, Alibaba, Sinbad, si pelaut, serta 40 mencuri. Hikayat 1001 Malam berasal dari karya pesia kuno berjudul Hajar Afsana 1000 cerita. Karya ini merupakan kumpulan cerita rakyat dari berbagai wilayah, seperti Arab, India, dan Persia. Karya ini kemudian diterjemahkan ditulis oleh Al-Jasyari pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Al-Jasyari juga memasukkan beberapa cerita tentang Khalifah Harun al-Rasyid dan penyair Abu Nawas di dalam buku yang ditulisnya. Karya Al-Jasyari ini kemudian diberi judul Alf Lailah wa Lailah. Hikayat ini bercerita tentang seorang ratu Persia bernama Syahrazad yang menceritakan serangkaian kisah-kisah menarik pada suaminya, Raja Syahriar. Syahrazad selalu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantung pada setiap malam. Akibatnya, sang raja selalu tertarik dan penasaran untuk mendengar kelanjutan kisah dari sang ratu pada malam berikutnya. Cerita bersambung itu sengaja dilakukan oleh Ratu Syahrazad untuk menghindari hukuman mati yang diberikan oleh Raja Syahriar, seperti yang diberikan pada ratu-ratu sebelumnya. Setelah 1000 malam, akhirnya Ratu Syahrazad pun kehabisan cerita. Ratu sudah kehabisan ide cerita. Ia pun pasrah menyerahkan nasibnya kepada sang raja. Namun berkat cerita-ceritanya itu, Raja Syahriar mengurungkan niatnya untuk menghukum mati sang ratu. Raja Syahriar kemudian mengangkat Ratu Syahrazad menjadi permaisuri kerajaan. 3. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya berkontribusi besar dalam berbagai hal, baik untuk perkembangan peradaban Islam sendiri maupun untuk peradaban dunia. Berikut ini sajikan kontribusi yang diberikan oleh peradaban dinasti Abbasiyah bagi umat Islam sendiri, kemanusiaan, Renaissance Eropa dan dunia. A. Kontribusi untuk umat Islam. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan agama berkembang sangat pesat. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya menjadi pada masa itu aja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Abbasiyah juga menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai saat sekarang. A. Kontribusi untuk umat Islam. Sampai saat ini, umat Islam masih mendasarkan keberagamannya pada ilmu pengetahuan agama yang disusun pada masa Abbasiyah. Kita yang tinggal di Indonesia sekarang ini masih menggunakan produk ilmu pengetahuan agama masa Abbasiyah sebagai
pedoman keagamaan. Misalnya akidah Asy'ariyah, fikih Imam Syafi'i, akhlak Imam Ghazali, serta 6 kitab hadis yang secara umum masih dijadikan sebagai pedoman beragama oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi peradaban Islam pada saat itu terhadap keberadaan umat Islam pada masa sekarang. B. Kontribusi untuk kemanusiaan. Penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter. Pada saat itu kompetensi seseorang tidak didasarkan pada ikatan kesukuan ataupun agama. Para penguasa memberikan kesempatan kepada siapapun, baik kepada umat Islam, Kristen maupun Yahudi, Arab, Persia, Turki maupun suku bangsa lain untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang egaliter. Interaksi sosial yang egaliter menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah hak dalam beragama. Para penguasa dinasti Abbasiyah menjamin hak dan kebebasan dalam beragama. Semua orang yang tinggal di wilayah dinasti Abbasiyah memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. C. Kontribusi untuk Renaissance Eropa. Sejarawan Philip Kahiti mencatat bahwa pada saat bangsawan Eropa baru belajar menuliskan nama mereka, di wilayah Bani Abbasiyah sudah berkembang kegiatan penerjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Sewaktu lorong-lorong Eropa masih gelap dan becek karena hujan, Baghdad sudah menjadi kota metropolitan yang indah dan gemerlapan. Saat itu banyak pelajar Eropa yang dikirim ke Baghdad untuk belajar di Bait al-Hikmah. Mereka kemudian terlibat dalam kegiatan penerjemahan karya-karya ilmuwan Bani Abbasiyah ke dalam bahasa Latin. Berbekal karya-karya terjemahan itu, bangsa Eropa kemudian bergerak menuju masa pencerahan. Mereka mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah yang dirasa dengan mencerahkan dan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Masa ini dikenal dengan istilah Renaissance atau pembaharuan Eropa. D. Kontribusi untuk dunia. Era setelah Renaissance Eropa adalah masa pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di benua biru itu. Segera setelah itu muncul revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Revolusi industri adalah perubahan di bidang ekonomi yang sangat cepat dengan ditemukannya mesin uap di Inggris pada abad ke-18, sedangkan revolusi Prancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan pemerintah monarki absolut berbasis dinasti yang sudah berlangsung berabad-abad. Tatanan dunia pun berubah. Dunia berkembang menjadi peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Dunia iptek pun terus berkembang. Sampai saat ini sudah ada 4 gelombang revolusi industri, dimulai dari revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap, 2.0 dengan penemuan mesin tenaga listrik, 3.0 dengan ditemukannya mesin otomatis, dan 4.0 yang sudah mengintegrasikan mesin dengan jaringan internet. Sistem sosial pun berubah. Semenjak revolusi Prancis, masyarakat menggunakan sistem demokrasi untuk menggantikan sistem monarki yang berbasis dinasti. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan dan kesamaan yang sebelumnya dipelajari di Baghdad dijadikan sebagai fondasi utama dalam demokrasi. Sekarang ini, sistem demokrasi menjadi pilihan di hampir seluruh penjuru dunia. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.